Pernahkah kamu bertemu seseorang yang baru pertama kali kamu lihat, tapi langsung membuatmu terkesan? Bukan karena penampilan fisik, jabatan, atau kekayaan, tetapi karena ada sesuatu yang kuat dan tak terlihat dari dalam dirinya. Itulah karisma. Karisma bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang terkenal atau pemimpin besar. Ia adalah daya tarik alami yang bisa dibangun oleh siapa saja. Ketika kamu memiliki karisma, kamu tidak perlu memaksa orang untuk mendengarkanmu atau menghormatimu. Mereka akan melakukannya dengan sendirinya. Dalam video ini kita akan membahas 7 cara membangun karisma yang akan membuat orang langsung menghormatimu. Ini bukan trik murahan atau manipulasi, melainkan seni mengelola diri dan membangun koneksi yang tulus dengan orang lain. Mari kita mulai. 1. Miliki ketegasan yang tenang. Karisma tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras, tubuh besar, atau gaya bicara yang meledak-ledak. Justru, salah satu bentuk karisma yang paling kuat dan berwibawa datang dari ketegasan yang tenang. Orang-orang yang memiliki ketegasan seperti ini cenderung lebih dihormati, karena mereka tidak perlu berteriak untuk didengar, tidak perlu marah untuk menunjukkan kekuatan, dan tidak perlu memaksa agar diikuti. Mereka cukup hadir dengan sikap yang tenang, mantap, dan yakin akan pendiriannya. Ketegasan yang tenang adalah kemampuan untuk tetap teguh dalam pendirian, tanpa kehilangan kendali emosi. Ini bukan soal menjadi keras kepala, melainkan tahu kapan harus berdiri untuk diri sendiri, dan kapan harus mundur dengan bijak. Orang yang memiliki ketegasan ini tidak mudah didikte oleh tekanan sosial, tidak goyah oleh opini mayoritas, dan tidak takut untuk berkata tidak jika itu bertentangan dengan nilai-nilainya. Mengapa hal ini sangat berpengaruh terhadap karisma? Karena dunia dipenuhi oleh orang yang bising, reaktif, dan terburu-buru ingin membuktikan dirinya. Di tengah kebisingan itu, orang yang mampu berdiri dengan tenang dan tetap memegang kendali atas dirinya sendiri akan tampak berbeda. Ia menjadi penyeimbang dalam keramaian, dan itulah yang membuatnya dihormati. Ketika seseorang berbicara dengan tenang namun tegas, kata-katanya cenderung lebih diperhatikan. Ia tidak perlu berkata banyak, tetapi setiap kalimat yang ia ucapkan membawa bobot makna. Ketegasan yang tenang menciptakan aura, dia tahu apa yang dia lakukan, dan ini membuat orang lain merasa aman berada di sekitarnya. Mereka tidak merasa dihakimi, tetapi juga tahu bahwa orang ini tidak akan mudah dimanipulasi. Contohnya, dalam situasi konflik atau tekanan sosial, orang yang karismatik tidak langsung melampiaskan emosi. Mereka menarik napas, memperhatikan situasi dengan saksama, dan merespons dengan kalimat yang jelas dan penuh pertimbangan. Mereka tidak tergoda untuk membalas dengan emosi yang sama, tetapi memilih pendekatan yang menyejukkan, namun tetap memegang prinsip. Bagaimana cara melatih ketegasan yang tenang ini? Kenali nilai-nilai hidupmu. Ketegasan lahir dari kejelasan akan apa yang penting dalam hidupmu. Ketika kamu tahu apa yang kamu perjuangkan, kamu tidak akan mudah terombang-ambing oleh tekanan luar. Latih pengendalian emosi. Jangan buru-buru bereaksi. Biasakan memberi jeda antara stimulus dan respons. Ambil napas dalam, dengarkan dengan saksama, dan baru kemudian bicara. Gunakan kalimat pendek dan jelas. Ketegasan tidak memerlukan penjelasan berbelit-belit. Cukup sampaikan maksudmu dengan ringkas namun sopan. Contoh, saya menghargai pendapatmu, tapi saya memilih cara yang berbeda. Jangan takut pada ketidaknyamanan. Menjadi tegas kadang berarti membuat orang lain tidak nyaman atau kecewa. Tapi itu lebih baik daripada mengorbankan dirimu demi menyenangkan semua orang. Ingat, ketegasan yang tenang juga membuatmu menjadi pemimpin yang lebih baik, baik sebagai atasan, rekan kerja, teman, atau bahkan dalam hubungan pribadi. Orang lain akan lebih percaya pada seseorang yang bisa berpikir jernih dalam tekanan, yang tidak meledak-ledak, tetapi juga tidak pasif. Ketegasan tenang adalah lambang dari kematangan emosi, dan itu adalah fondasi dari karisma sejati. Jadi jika kamu ingin membangun karisma yang membuat orang langsung menghormatimu, mulailah dengan menjadi pribadi yang tenang namun tak tergoyahkan. Ketika kamu bisa tegas tanpa menjadi keras dan bisa kuat tanpa menjadi kasar,
Di sanalah karismamu akan tumbuh secara alami. 2. Bangun kontak mata yang tulus. Kontak mata mungkin terdengar sepele, tetapi dalam dunia komunikasi nonverbal, inilah salah satu alat paling kuat untuk membangun kesan yang mendalam. Mata adalah jendela jiwa, kata pepatah lama. Dan memang benar, dari mata seseorang, kita bisa merasakan apakah dia jujur, gugup, percaya diri, atau bahkan sedang menyembunyikan sesuatu. Maka tidak heran, orang-orang yang memiliki karisma tinggi hampir selalu mampu membangun kontak mata yang kuat, namun tetap hangat. Kontak mata yang tulus tidak hanya menunjukkan bahwa kamu percaya diri. Ia juga menunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan. Bahwa kamu mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk bicara. Dan bahwa kamu menghargai keberadaan orang lain, bukan hanya ingin tampil menonjol. Hal sederhana ini bisa menciptakan ikatan psikologis yang dalam hitungan detik. Dan dari sanalah karisma terbentuk. Namun, perlu dibedakan antara kontak mata yang tulus dengan tatapan yang memaksa atau berlebihan. Kontak mata yang terlalu intens bisa terasa mengintimidasi. Sebaliknya, terlalu sering mengalihkan pandangan akan dianggap sebagai tanda ketidaknyamanan, keraguan, atau bahkan kebohongan. Maka kuncinya terletak pada keseimbangan, menatap dengan tenang, tidak terburu-buru, dan dengan ekspresi yang terbuka. Orang yang karismatik tahu bagaimana menggunakan kontak mata untuk menyampaikan niat yang positif. Ketika mereka berbicara, mereka sesekali menatap lawan bicaranya langsung di mata, memberikan senyuman ringan, lalu kembali berbicara. Saat mendengarkan, mereka mempertahankan kontak mata cukup lama untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar menyimak. Ini menciptakan rasa dihargai, didengar, dan diakui, sesuatu yang sangat langka di zaman yang serba sibuk ini. Mengapa ini penting? Karena di balik karisma ada perasaan koneksi. Orang yang karismatik membuat kita merasa terhubung dengannya, walau hanya dalam waktu singkat. Dan koneksi ini seringkali bermula dari tatapan mata. Bahkan dalam wawancara kerja, tatapan mata yang mantap bisa membedakan antara kandidat yang terlihat meyakinkan dan yang tampak ragu-ragu. Dalam hubungan pribadi pun, pasangan yang saling menatap dengan jujur cenderung memiliki kedekatan emosional yang lebih tinggi. Untuk melatih kontak mata yang tulus, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Latih kesadaran diri. Banyak orang menunduk atau menghindari tatapan mata karena merasa tidak nyaman. Sadari kebiasaan ini dan coba ubah secara bertahap. Perhatikan ritme. Saat berbicara, tatap lawan bicara selama 3-5 detik, lalu alihkan pandangan sejenak sebelum kembali menatap. Ini menciptakan kesan alami, tidak memaksa. Gunakan senyuman kecil. Tatapan mata yang disertai senyum ringan akan terasa lebih bersahabat dan tidak kaku. Dengarkan dengan mata. Saat orang lain berbicara, jangan hanya mendengarkan dengan telinga. Tatap mereka dengan intensi mendalam, seolah kamu ingin memahami perasaannya, bukan hanya mendengar katanya. Latih dengan cermin. Berdirilah di depan cermin dan latih menatap diri sendiri dengan penuh penerimaan. Ini membantu membangun kenyamanan dalam kontak mata. Orang yang mampu menatap dengan jujur biasanya adalah mereka yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Maka di balik latihan teknis ini, ada latihan batin, menerima siapa dirimu, merasa cukup dengan apa adanya, dan tidak takut untuk dilihat apa adanya oleh orang lain. Karena jika kamu nyaman dengan dirimu sendiri, kamu tidak akan merasa perlu menyembunyikan apapun lewat pandangan matamu. Dan inilah yang membuat orang lain percaya dan hormat kepadamu. Kesimpulannya, membangun kontak mata yang tulus adalah salah satu jalan paling sederhana, namun paling kuat untuk membangun karisma. Ia menunjukkan bahwa kamu hadir, peduli, percaya diri, dan terbuka. Jadi mulai hari ini, saat berbicara dengan siapapun, entah rekan kerja, sahabat, atau bahkan orang asing, beranilah menatap dengan tulus. Karena bisa jadi, di balik satu tatapanmu, ada rasa hormat yang tumbuh tanpa perlu kata-kata. 3. Perkuat bahasa tubuhmu. Pernahkah kamu berada dalam satu ruangan dan tanpa banyak kata kamu langsung merasa bahwa seseorang di sana adalah sosok yang dihormati? Ia tidak perlu berbicara lantang, tidak memamerkan status,
atau mengenakan pakaian mewah. Tapi cara dia berdiri, melangkah, atau sekadar menyapa, semuanya memancarkan kehadiran yang kuat. Inilah kekuatan bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal yang mencerminkan keyakinan, sikap mental, serta emosi kita. Dalam membangun karisma, bahasa tubuh memainkan peran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari kata-kata. Penelitian dalam psikologi komunikasi menyatakan bahwa lebih dari 50% pesan yang kita sampaikan diterima melalui bahasa tubuh, bukan dari ucapan. Maka tidak mengherankan jika orang yang punya postur kuat, gerakan mantap, dan ekspresi wajah yang tepat cenderung langsung mendapat perhatian dan rasa hormat dari orang lain. Bahasa tubuh yang kuat tidak berarti kamu harus terlihat kaku, robotik, atau seperti seorang tentara. Yang dimaksud adalah sikap tubuh yang selaras dengan rasa percaya diri dan ketenangan batin. Postur tegak, bahu terbuka, kepala terangkat, dan langkah yang mantap menunjukkan bahwa kamu hadir dengan kesadaran penuh dan tanpa keraguan akan siapa dirimu. Gerakan yang terlalu kecil atau canggung seringkali menunjukkan kegelisahan. Sebaliknya, gerakan yang terlalu berlebihan atau terburu-buru bisa membuatmu tampak agresif atau gugup. Maka sekali lagi, kuncinya adalah keseimbangan. Salah satu indikator karisma dalam bahasa tubuh adalah postur tubuh. Orang yang karismatik hampir selalu memiliki postur tubuh yang tegap, tetapi tidak tegang. Mereka tidak membungkuk, tidak menyilangkan lengan terlalu sering, dan tidak menghindari ruang di sekitarnya. Mereka mengisi ruangan dengan kehadiran mereka, tapi dengan keanggunan. Mereka tidak takut untuk terlihat, tapi juga tidak mencari perhatian dengan paksa. Hal lain yang sangat penting adalah gerakan tangan. Gerakan tangan yang terkontrol, terbuka, dan menyertai ucapan secara alami akan memperkuat pesan yang kamu sampaikan. Sebaliknya, gerakan yang terlalu cepat atau tidak sinkron justru membuat orang merasa tidak nyaman. Misalnya, ketika kamu menjelaskan sesuatu, gunakan tanganmu untuk menekankan poin penting. Tapi jangan menunjuk langsung ke wajah orang lain atau membuat gerakan menyela. Bahasa tubuh seperti itu terkesan menyerang dan bisa menurunkan simpati. Ekspresi wajah juga bagian vital dari bahasa tubuh. Wajahmu harus mencerminkan emosi yang sesuai dengan kata-kata yang kamu ucapkan. Jika kamu menyampaikan sesuatu yang serius, jangan tertawa. Jika kamu sedang membangun kedekatan, jangan datar tanpa senyum. Orang yang memiliki karisma mampu mengontrol ekspresi wajah mereka dengan sangat baik. Mereka bisa membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan tatapan dan senyuman kecil yang tepat waktu. Jarak dan orientasi tubuh juga memainkan peran penting. Saat kamu berbicara dengan seseorang, pastikan tubuhmu menghadap langsung ke arah mereka. Jangan memiringkan badan seolah ingin segera pergi, dan jagalah jarak yang wajar. Tidak terlalu dekat hingga terasa mengganggu, dan tidak terlalu jauh hingga terkesan menghindar. Menjaga jarak yang pas dan orientasi yang terbuka adalah sinyal bahwa kamu hadir sepenuhnya dan menghargai lawan bicaramu. Berikut beberapa latihan untuk memperkuat bahasa tubuhmu. Latih postur tubuh setiap hari. Berdirilah di depan cermin dan periksa posturmu. Apakah bahumu bungkuk? Apakah kamu sering menyilangkan tangan? Perbaiki dengan berdiri tegap, bahu rileks, dan kepala terangkat. Rekam dirimu saat berbicara. Ini bisa membuka mata, melihat bagaimana ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuhmu saat menyampaikan pesan. Amati orang yang karismatik. Perhatikan bagaimana mereka berjalan, duduk, atau menyapa. Tirulah cara mereka mengatur tubuh secara halus namun efektif. Praktikan power posing. Berdirilah selama 2 menit dalam posisi tubuh yang terbuka dan kuat, seperti tangan di pinggang, kaki terbuka selebar bahu. Ini membantu meningkatkan hormon keberanian, testosteron, dan mengurangi hormon stres, kortisol. Tenangkan pikiran. Bahasa tubuhmu akan mencerminkan isi pikiranmu. Jika batinmu kacau, tubuhmu pun akan gelisah. Maka mulailah dari dalam, latih ketenangan dan kesadaran diri. Bahasa tubuh yang kuat adalah cermin dari harga diri yang sehat. Saat kamu nyaman dengan siapa dirimu, tubuhmu akan memancarkan rasa aman. Dan inilah yang ditangkap orang lain sebagai karisma.
Mereka merasa bahwa kamu bukan hanya percaya diri, tapi juga mampu membuat orang lain merasa percaya diri di sekitarmu. Jadi jika kamu ingin membangun karisma yang membuat orang langsung menghormatimu, mulailah dengan memperhatikan cara tubuhmu berbicara. Perkuat sikap, gerakan, dan ekspresi yang mencerminkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Tenang, percaya diri, dan penuh kendali. 4. Jadilah pendengar yang aktif. Dalam dunia yang semakin bising dan penuh distraksi, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga. Kita hidup di zaman ketika setiap orang ingin berbicara, ingin didengar, ingin diperhatikan. Namun ironisnya, hanya sedikit yang bersedia memberikan perhatian penuh kepada orang lain. Dan inilah celah di mana karisma sejati bisa muncul. Dengan menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif bukanlah orang yang hanya diam ketika orang lain berbicara. Ia adalah orang yang benar-benar hadir secara fisik, emosional, dan mental. Ia tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga menangkap makna di baliknya, memperhatikan ekspresi wajah, nada suara, bahkan jeda yang terjadi di antara kalimat. Ia membuat lawan bicaranya merasa dipahami, dihargai, dan yang paling penting, merasa dianggap penting. Banyak orang mengira bahwa menjadi karismatik berarti harus pandai berbicara, mampu memikat dengan kata-kata, atau selalu punya cerita menarik. Tapi kenyataannya, orang yang paling berkesan justru seringkali adalah mereka yang bisa membuat kita merasa lebih penting saat bersama mereka. Dan satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah dengan benar-benar mendengarkan. Dalam psikologi komunikasi, mendengarkan active listening adalah keterampilan yang sangat kuat. Ia terdiri dari 3 elemen utama: perhatian penuh, respons yang sesuai, dan umpan balik yang mendalam. Artinya, kamu tidak hanya mendengarkan sambil berpikir tentang apa yang akan kamu balas. Kamu tidak menunggu giliran bicara, kamu benar-benar menyelami ucapan orang lain dan mencoba memahami sudut pandangnya secara utuh. Mari kita uraikan satu per satu cara untuk menjadi pendengar yang aktif dan berkarisma, hadir sepenuhnya. Ketika seseorang berbicara kepadamu, hentikan sejenak distraksi. Jauhkan ponselmu, tatap lawan bicaramu dengan penuh minat, dan condongkan sedikit tubuhmu ke arah mereka. Bahasa tubuh seperti ini adalah sinyal bahwa kamu tidak hanya ada di sana secara fisik, tetapi juga hadir secara psikologis. Ini menciptakan rasa aman bagi lawan bicaramu untuk terbuka lebih dalam. Gunakan kontak mata dan ekspresi wajah. Mendengarkan dengan wajah datar atau mata yang terus menatap ke arah lain hanya akan membuat orang merasa diabaikan. Sebaliknya, tatapan mata yang hangat, anggukan kecil, dan senyum yang muncul di waktu yang tepat bisa memberikan konfirmasi bahwa kamu benar-benar menyimak. Hal sederhana ini bisa memperkuat koneksi emosional dan menunjukkan empati yang tulus. Hindari menginterupsi. Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu cepat menyela. Ini menunjukkan bahwa kamu lebih peduli pada pendapatmu sendiri daripada benar-benar memahami orang lain. Pendengar yang berkarisma tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Diam bukan berarti pasif, justru dalam keheningan itulah kamu memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri mereka sepenuhnya. Refleksikan dan tunjukkan pemahaman. Setelah seseorang selesai berbicara, ulangi secara singkat apa yang kamu tangkap dari ucapan mereka. Misalnya, jadi maksudmu, kamu merasa kecewa karena usahamu tidak diakui? Teknik ini disebut refleksi empatik dan sangat ampuh untuk menunjukkan bahwa kamu tidak hanya mendengar, tetapi juga mengerti. Bahkan jika kamu tidak setuju, pemahaman adalah langkah awal dari hubungan yang sehat. Ajukan pertanyaan yang dalam. Pendengar aktif tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga menggali lebih dalam dengan pertanyaan yang tepat. Bukan sekadar bertanya karena penasaran, tetapi karena benar-benar ingin memahami lebih banyak. Tanyakan, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Atau, bagaimana kamu menghadapinya selama ini? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa kamu peduli pada pengalaman mereka. Bukan hanya permukaannya saja. Jangan mengambil alih cerita mereka.
Kecenderungan umum saat seseorang bercerita adalah menyambung dengan pengalaman pribadi. Misalnya, wah aku juga pernah seperti itu, waktu itu aku, dan akhirnya cerita bergeser ke kamu. Ini halus tapi seringkali merusak hubungan. Orang tidak ingin ceritanya dibajak, mereka ingin didengarkan. Maka belajarlah menahan diri dan beri prioritas pada pengalaman mereka terlebih dahulu. Tanggapi dengan empati, bukan solusi cepat. Kadang seseorang hanya ingin didengarkan, bukan diberi solusi. Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, pendengar yang aktif tidak buru-buru berkata, kamu harus begini, atau coba deh lakuin ini. Empati bukan soal menyelesaikan masalah, tapi hadir secara emosional. Tanggapan seperti, kedengarannya berat ya, atau aku bisa membayangkan betapa sulitnya itu, jauh lebih menenangkan dibanding saran yang belum diminta. Dalam hubungan sosial, pribadi yang mampu mendengarkan dengan aktif akan jauh lebih dihormati. Orang merasa nyaman di dekatnya, merasa bisa menjadi diri sendiri, dan yang paling penting, merasa dimengerti. Kelima, kuasai cara berbicara yang tenang dan meyakinkan. Cara kita berbicara mencerminkan siapa diri kita. Nada suara, kecepatan bicara, pilihan kata, serta ketenangan dalam menyampaikan sesuatu, semuanya menciptakan kesan yang mendalam pada lawan bicara. Orang yang berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan akan selalu terdengar lebih meyakinkan dibanding mereka yang terburu-buru, gugup, atau terlalu emosional. Inilah salah satu kunci dari karisma, kemampuan untuk menyampaikan pikiran dengan ketenangan yang mantap dan daya tarik yang alami. Bicara yang tenang bukan berarti lambat atau membosankan, justru sebaliknya, ini adalah bentuk kendali diri. Ketika seseorang bisa berbicara secara runtut, tidak tergesa-gesa, dan tetap konsisten walau dalam situasi yang penuh tekanan, hal itu menunjukkan bahwa dia memiliki penguasaan atas dirinya sendiri. Dan penguasaan diri adalah salah satu elemen utama dari karisma. Orang yang karismatik tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia tidak perlu berdebat dengan suara tinggi untuk dianggap benar. Justru ketenangannya dalam menyampaikan pesan, ketajaman dalam memilih kata, dan kemampuan untuk menahan emosi berlebihan adalah yang membuat orang lain diam dan memperhatikan. Lalu, bagaimana cara melatih kemampuan berbicara yang tenang dan meyakinkan? Berikut adalah beberapa prinsip penting yang bisa kamu praktikkan setiap hari. Kendalikan napasmu sebelum berbicara. Ketenangan dalam bicara dimulai dari napas yang stabil. Saat seseorang gugup, napasnya cenderung pendek-pendek dan cepat. Ini memengaruhi suara dan membuat nada bicara terdengar goyah. Sebaliknya, dengan bernapas dalam dan perlahan sebelum berbicara, kamu bisa menurunkan ketegangan dan menjaga suara tetap mantap. Ini adalah teknik dasar yang digunakan para pembicara, publik profesional, guru, bahkan aktor panggung. Sebelum berbicara dalam situasi penting, ambil 1 atau 2 napas dalam-dalam. Rasakan tubuhmu lebih tenang. Kemudian, mulai berbicara dengan ritme yang teratur. Cara sederhana ini akan membuat suaramu terdengar lebih bulat, stabil, dan berwibawa. Gunakan nada suara yang konsisten dan tidak tergesa-gesa. Banyak orang berpikir bahwa bicara cepat menandakan kecerdasan. Padahal, bicara terlalu cepat seringkali justru mengaburkan pesan. Lawan bicara sulit menangkap makna, dan yang tersisa hanyalah kesan tergesa-gesa atau bahkan cemas. Sebaliknya, berbicaralah dengan kecepatan sedang, beri jeda setelah menyampaikan satu ide, dan biarkan orang lain mencerna kata-katamu. Nada suara juga perlu diperhatikan. Gunakan nada yang tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jangan bicara monoton, tapi jangan juga terlalu banyak naik turun seperti sedang berakting. Suara yang stabil mencerminkan ketegasan dan penguasaan, dan semakin sering kamu melatihnya, semakin alami suaramu terdengar meyakinkan. Pilih kata-kata yang jelas dan tegas. Orang yang karismatik tidak berbicara dengan kata-kata rumit yang sulit dimengerti. Justru mereka dikenal karena mampu menyampaikan ide yang kompleks dengan cara yang sederhana dan langsung. Mereka tahu apa yang ingin disampaikan dan mereka mengatakannya tanpa berputar-putar. Gunakan kata-kata yang spesifik, hindari frasa yang terlalu umum atau ambigu. Jangan ragu menggunakan jeda untuk memberi penekanan pada poin penting.
Misalnya, kamu bisa mengatakan, saya tidak setuju dengan pendekatan itu, dan saya akan jelaskan alasannya. Kalimat ini sederhana, tapi menunjukkan kejelasan dan kekuatan dalam menyampaikan pendapat. Jangan takut dengan keheningan. Banyak orang merasa tidak nyaman dengan jeda dalam percakapan. Mereka buru-buru mengisi kekosongan dengan kata-kata, bahkan jika tidak ada yang penting untuk dikatakan. Namun pribadi yang percaya diri tidak takut dengan keheningan. Ia tahu bahwa jeda sesekali justru memberi ruang pada kata-kata sebelumnya untuk benar-benar dicerna. Keheningan yang disengaja bisa membuatmu tampak lebih berwibawa. Misalnya, setelah menyampaikan pernyataan penting, diam sejenak. Biarkan kalimat itu bergaung dalam pikiran pendengarmu. Ini bukan manipulasi, tapi teknik komunikasi yang menciptakan dampak. Bicaralah dengan ketulusan. Terakhir, namun yang paling penting, kepercayaan orang lain tidak datang hanya dari teknik. Ia muncul dari ketulusan. Suara yang tenang dan meyakinkan bukan sekadar soal keterampilan teknis, tapi juga cerminan dari kejujuran hati. Jika kamu benar-benar yakin dengan apa yang kamu katakan, jika kamu jujur dalam setiap kata, maka itu akan terasa oleh orang lain. Karisma bukanlah hasil dari manipulasi kata-kata. Ia lahir dari keaslian. Orang bisa merasakan jika kamu hanya berpura-pura. Tapi mereka juga bisa merasakan ketika kamu benar-benar percaya pada ucapanmu. Pada akhirnya, berbicara dengan tenang dan meyakinkan bukanlah kemampuan bawaan. Ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dan diasah. Ia membutuhkan kesabaran, kesadaran diri, dan keinginan untuk terus berkembang. 6. Teguh dalam nilai, fleksibel dalam sikap. Salah satu kekuatan utama dari orang yang memiliki karisma adalah konsistensi dalam nilai hidup yang mereka pegang, disertai kemampuan untuk tetap lentur dalam bersikap terhadap berbagai situasi. Gabungan ini menciptakan kesan yang kuat, pribadi yang memiliki prinsip, namun tidak kaku. Tegas dalam pendirian, tetapi tetap hangat dan bisa beradaptasi. Inilah ciri khas sosok karismatik yang disegani sekaligus disukai banyak orang. Kita hidup di dunia yang dinamis, penuh dengan perubahan dan tantangan yang tak terduga. Dalam situasi seperti itu, orang yang terlalu keras kepala atau kaku akan cepat kehilangan kepercayaan dan pengaruhnya. Namun, orang yang terlalu mudah berubah arah juga akan tampak tidak konsisten dan tak dapat dipercaya. Maka dibutuhkan keseimbangan. Kamu harus memiliki nilai-nilai dasar yang tidak bisa ditawar, tetapi juga bersedia menyesuaikan pendekatan ketika menghadapi perbedaan pendapat, budaya, atau situasi yang tidak ideal. Apa yang dimaksud dengan nilai dan sikap? Nilai adalah kompas moral yang menjadi dasar keputusan dan perilaku kita. Contoh nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, integritas, rasa hormat, atau keberanian. Ini adalah prinsip-prinsip yang menjadi fondasi karakter seseorang. Sedangkan sikap adalah cara kita merespons orang lain, situasi dan tekanan. Sikap bisa berubah sesuai konteks tanpa harus mengorbankan nilai-nilai inti kita. Misalnya, kamu bisa tetap menjunjung tinggi kejujuran, nilai, tetapi menyampaikannya dengan cara yang lebih halus dan strategis dalam situasi yang sensitif. Sikap. Mengapa kombinasi ini membangun karisma? Orang yang tahu apa yang ia yakini akan selalu memancarkan ketegasan dan keyakinan. Namun ketika ia juga mampu bersikap terbuka, tidak memaksakan kehendak dan memahami perspektif orang lain, maka karismanya menjadi utuh. Ia tidak terlihat kaku atau fanatik, tetapi juga tidak plain-plan atau mudah diombang-ambingkan. Misalnya, dalam diskusi atau konflik, orang yang karismatik tidak akan mudah terpancing emosi atau terjebak dalam adu argumen tak berarti. Ia akan mendengarkan, mengakui perbedaan, namun tetap berdiri teguh di atas nilai yang diyakininya. Ia bisa berkata, "Saya mengerti pandangan Anda, tetapi saya tidak bisa menyetujui karena itu bertentangan dengan prinsip yang saya pegang." Kalimat seperti ini mencerminkan keteguhan yang dewasa, dan itulah daya tarik yang sejati. Cara membangun keteguhan dalam nilai kenali, nilai-nilai inti dirimu. Luangkan waktu untuk merenungkan nilai-nilai apa yang benar-benar penting dalam hidupmu.
Apa prinsip yang ingin kamu pertahankan meski semua orang menentangnya? Nilai tidak harus banyak, cukup 3-5 yang benar-benar mencerminkan siapa dirimu. Hidupi nilai itu setiap hari. Nilai hanya berarti jika diterapkan dalam tindakan nyata. Jika kamu menjunjung tinggi kejujuran, buktikan dengan berkata jujur walau sulit. Jika kamu percaya pada disiplin, jadilah pribadi yang konsisten dengan waktumu. Dengan cara ini, kamu tidak hanya memegang nilai, tetapi juga menghidupinya. Berani berkata, tidak. Ketika sesuatu bertentangan dengan nilai yang kamu yakini, beranilah menolak. Orang akan jauh lebih menghormatimu karena keteguhanmu, daripada jika kamu bersikap menyenangkan semua orang, tapi mengorbankan integritasmu sendiri. Cara menjadi fleksibel dalam sikap, dengarkan lebih banyak. Jangan buru-buru menghakimi atau membantah. Dengarkan apa yang orang lain katakan. Sikap mendengarkan bukan berarti kamu setuju, tetapi itu memberi ruang untuk memahami latar belakang atau motivasi mereka. Pahami konteks sebelum menanggapi. Tidak semua situasi bisa ditanggapi dengan pendekatan yang sama. Misalnya, memberi masukan kepada rekan kerja berbeda caranya dengan menasihati anak kecil. Fleksibilitas artinya kamu bisa menyesuaikan cara berkomunikasi tanpa kehilangan isi pesanmu. Bersedia belajar dan tumbuh. Jangan terlalu cepat menganggap dirimu yang paling benar. Dunia berubah, ilmu berkembang, dan kadang orang lain punya perspektif yang lebih segar. Orang karismatik adalah mereka yang percaya diri, tetapi tetap rendah hati untuk terus belajar. Jika kamu ingin membangun karisma yang membuat orang menghormatimu bukan karena takut, tetapi karena kagum, maka latihlah keseimbangan ini. Jadilah pribadi yang teguh dalam nilai, namun tetap lentur dalam sikap. Dunia tidak butuh lebih banyak orang keras kepala atau terlalu menyenangkan. Dunia butuh lebih banyak pribadi yang tahu apa yang mereka perjuangkan dan mampu menyampaikannya dengan bijak. 7. Bawa energi positif tanpa pura-pura. Salah satu ciri orang yang karismatik dan langsung dihormati begitu ia hadir adalah kemampuannya membawa energi positif ke dalam ruangan. Ia tidak harus selalu tersenyum lebar, melontarkan lelucon, atau penuh semangat seperti motivator. Tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih percaya diri. Ini bukan soal menjadi ceria palsu, tetapi tentang menebarkan aura positif yang tulus, yang berasal dari dalam, dari ketenangan pikiran, kejelasan tujuan, dan empati yang murni. Energi positif bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan dengan berpura-pura selalu bahagia. Justru, orang yang terlalu berusaha terlihat bahagia sepanjang waktu sering tampak tidak tulus, bahkan melelahkan untuk diajak berinteraksi. Karisma tidak berasal dari senyuman palsu, tetapi dari kedalaman sikap mental yang stabil dan hangat. Orang akan lebih tertarik pada kamu yang otentik dan tetap bisa bersikap baik di tengah masalah, daripada kamu yang berpura-pura tidak punya masalah sama sekali. Apa itu energi positif yang tulus? Energi positif yang tulus adalah suasana batin yang dipancarkan lewat sikap, bahasa tubuh, dan kata-kata yang menenangkan serta membangun. Orang yang memilikinya bukan berarti tidak pernah sedih, marah, atau kecewa. Tapi ia memilih untuk tidak menyebarkan emosi negatifnya ke orang lain secara sembarangan. Ia mampu menahan diri, memilih kata-kata dengan bijak, dan memancarkan kehangatan yang menenangkan. Seseorang dengan energi positif yang tulus akan mudah dikenali dari ketenangan suaranya, sorot matanya yang penuh perhatian, dan kehadirannya yang tidak membuat orang lain merasa terancam atau dinilai. Ia tidak harus menjadi pusat perhatian, tetapi ia membuat semua orang merasa lebih baik karena ada dia di sekitar mereka. Bagaimana energi positif membuatmu dihormati? Banyak orang menyangka bahwa untuk dihormati, kita harus bersikap tegas, galak, atau menjaga jarak. Tapi karisma sejati justru datang dari keseimbangan antara kekuatan dan kehangatan. Orang yang membawa energi positif menciptakan rasa aman dan kenyamanan emosional bagi orang lain. Mereka merasa bisa menjadi diri sendiri di dekatmu. Mereka merasa didengarkan, dihargai, dan tidak dihakimi. Dan ketika seseorang merasa nyaman, ia akan lebih mudah menaruh respek.
Energi positif juga menular. Orang akan lebih mudah bekerja sama, berbicara terbuka, dan mempercayaimu jika kamu punya aura yang menyenangkan. Dalam dunia kerja, sosial, bahkan keluarga, sosok seperti ini selalu dicari dan dihormati. Bukan karena posisinya, tetapi karena dampak emosional yang ia berikan. Cara membangun energi positif yang tidak pura-pura. Bersihkan pikiran dari rasa iri, marah, dan dendam. Energi negatif seringkali berasal dari luka batin atau emosi yang belum selesai. Maka langkah pertama adalah berdamai dengan dirimu sendiri. Maafkan masa lalu, lepaskan dendam, dan berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Energi positif hanya bisa tumbuh dari hati yang bersih. Latih rasa syukur setiap hari. Orang yang bersyukur akan cenderung melihat sisi baik dalam segala hal. Ini tidak berarti kamu menolak kenyataan buruk, tapi kamu tetap bisa memilih untuk melihat peluang, bukan hanya masalah. Rasa syukur menenangkan jiwa dan membuatmu lebih ringan saat berinteraksi. Berlatih empati. Salah satu cara paling kuat untuk membawa energi positif adalah dengan benar-benar peduli. Dengarkan orang lain tanpa menyela. Pahami perasaan mereka. Hadir dengan niat untuk membantu, bukan menghakimi. Energi semacam ini tak bisa dipalsukan dan justru sangat kuat membangun respek. Rawat dirimu secara fisik dan emosional. Sulit membawa energi positif kalau tubuh dan pikiranmu sendiri kacau. Tidur cukup, makan dengan baik, olahraga, dan jaga pikiran dari informasi yang merusak. Orang yang terlihat segar dan tenang secara alami membawa suasana yang menyenangkan. Berbicara dengan nada yang menenangkan. Hindari nada tinggi, kata-kata kasar, atau sikap meledak-ledak. Gunakan suara yang lembut tapi tegas. Nada bicara yang tenang memancarkan kestabilan emosional dan kedewasaan. Dua hal yang sangat berperan dalam membangun karisma. Jangan memaksakan diri untuk selalu bahagia. Jika kamu sedang sedih atau kecewa, tidak apa-apa untuk menunjukkan sisi itu secara jujur, selama tetap terkendali dan tidak menyebarkan drama. Ketulusan dalam emosi membuatmu lebih manusiawi dan membangun kepercayaan. Fokus pada apa yang bisa kamu berikan, bukan dapatkan. Orang yang karismatik tidak datang dengan niat menang banyak. Ia hadir untuk memberi nilai, memberi inspirasi, atau bahkan hanya memberi senyum dan perhatian yang tulus. Ketika kamu fokus pada memberi, kamu akan menjadi sumber energi positif yang tidak dibuat-buat. Kesimpulan, karisma bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dibentuk dengan kesadaran dan latihan. Dari ketegasan yang tenang, kontak mata yang tulus, bahasa tubuh yang kuat, hingga kemampuan mendengarkan dan membawa energi positif, semuanya bisa diasah seiring waktu. Orang yang karismatik tidak selalu bicara paling keras atau tampil paling menonjol, tetapi mereka hadir dengan kualitas yang membuat orang merasa aman, dihargai, dan terinspirasi. Jika kamu ingin dihormati bukan karena paksaan, tetapi karena pengaruh batinmu, maka mulailah dari dalam, kuasai dirimu, jaga ketulusanmu, dan tebarkan nilai positif ke sekelilingmu. Dari situlah karisma sejati tumbuh.